Tes, tes. Coba. Suara kami, Bu. Gimana, Bu? Storing, Pak. Sepertinya dari sananya, Bu. Tadi baik-baik aja kok. Ya, udah, Pak. Ya, kita lanjutkan aja ya, Bu ya. Ya, siap. Oke, silakan, Bu. Diulang ya, Pak ya? Silakan Acara dilanjutkan. selanjutnya, sambutan Bupati Lampung Utara sekaligus membuka secara resmi acara Musrenbang RKPD Kecamatan Abung Barat tahun 2001. Kepada Bapak kami silakan. Enggak ada, Pak. Izin katanya anggota DPRD. Enggak ada. Enggak perlu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Sebelum saya menyampaikan laporan Bapak Bupati Lampung Utara, perlu saya berikan suatu wajangan karena kita musrenbang melalui Zoom meeting, otomatis banyak gangguan-gangguan, kiranya bisa dimaklumi karena cuaca, keadaan yang menghubungkan kita. Oleh sebab itu, mohon dimaklumi. Yang saya hormati para perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara, baik kepala daerah, kepala perangkat daerah maupun yang mewakili atau yang membidangi, yang saya hormati Camat dan Forkopim Kecamatan Abung Barat, yang saya hormati Kepala Desa se-Kecamatan Abung Barat, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, insan pers yang sempat meliputi yang saya hormati. Insya Allah pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempurnaan, karena kesehatan dan kesempurnaan itu adalah milik Allah yang diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara musyawarah musrenbang pembangunan Kabupaten Lampung Utara di Kecamatan Abung Barat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara peserta hadir yang saya hormati, rencana merupakan salah satu fungsi manajemen yang paling penting, di mana di dalamnya terdapat aktivitas membuat sinergi serta rencana untuk mencapai tujuan organisasi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya keterpaduan antara aspek politis, teknokratis, partisipatif, dan aspiratif terhadap tahapan ini. Merupakan upaya penjaringan saran serta masukan dari instansi atau lembaga terkait maupun kelompok organisasi masyarakat.
untuk melengkapi dan menyempurnakan rencana-rencana kerja pemerintah daerah yang akan kita susun. Isu tentang kemiskinan masih terjadi dominan dalam berbagai aspek pembangunan. Terkait hal tersebut, dalam rangka peningkatan kinerja program pementasan kemiskinan melalui pembangunan pertanian yang didukung oleh sinergi antara sektor serta upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis. Maka diperlukan adanya komitmen yang kuat dan berbagai stakeholder yang yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa pada era globalisasi ini begitu besar permasalahan tentang pembangunan yang akan kita hadapi, ditambah lagi dengan adanya bencana non-alam merupakan pandemi COVID-19 yang berimbas pada pembiayaan pembangunan. Sehingga diperlukan adanya penajaman program, pemilahan prioritas kebutuhan yang sangat urgent untuk merumuskan menjadi program atau kegiatan pembangunan yang efektif supaya menjawab permasalahan pembangunan yang mendasar. Saudara-saudara, sudah kita dengarkan, pemerintah pusat sudah mencanangkan fokus kita di dalam melaksanakan mementasi keadaan pandemi 19 ini, khususnya seluruh keuangan dan pembiayaan kita masih terfokuskan dengan bencana non-alam ini. Oleh sebab itu, pada tahun 2022, tentu program atau kegiatan strategis yang dapat memperdayakan dan membangkitkan partisipasi masyarakat, penanggulan kemiskinan, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Demikian juga di bidang urusan strategis seperti pertanian, dalam arti luas, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur, pendesaan dan perkotaan perlu mendapatkan prioritas dengan tetap mengedepankan pemerataan dan pertumbuhan yang berkualitas dan upaya mewujudkan cita kesejahteraan masyarakat Lampung Utara. Seperti yang dilaporkan Pak Camat tadi, kita sudah menyimak dan kita sudah mengamati usulan-usulan yang mana usulan yang strategis yang perlu kita tangani secepat mungkin dan perlu kita prioritaskan. Dalam implementasi pemerintahan melalui stakeholder teknis diupayakan untuk dapat bergerak selaras, terintegritas dengan sasaran utama adalah pembangunan sumber daya manusia. Rencana aksi strategis antara sektor guna mendukung pembangunan tersebut akan semakin dipercepat dalam berbagai program pembangunan sehingga kita dapat mewujudkan masyarakat Lampung Utara yang aman, agamis, maju, dan sejahtera. Beranjak dari berbagai hal yang telah kita uraikan di atas, maka tema rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2022 adalah peningkatan potensi sektor strategis dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Saudara-saudara serta hadirin yang saya hormati, perlu kita pahami bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator dan menentukan dalam sebuah keberhasilan pembangunan. Karena itulah melalui Musrenbang ini tingkat kecamatan
diharapkan kita semua dapat menduduki keserasian, kesinergitas, mengkonsentrasikan berbagai sumber daya yang ada. Sehingga dari awal kita telah mampu menyusun desain, perencanaan sistematis dengan arah yang mampu mengharmonisasikan berbagai program atau kegiatan di semua elemen pembangunan. Selanjutnya, hasil musrenbang kecamatan ini akan menjadi bahan masukan dan pembahasan dalam pemrosesan ke tingkat kabupaten yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021 yang pada akhirnya nanti akan menjadi dasar penyusunan skala prioritas rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2022. Saudara-saudara serta hadirin yang saya hormati, untuk menjaga konsistensi dan strategitas perencanaan pada tiap-tiap tingkat dan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, pemerintah percepatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah sebagaimana telah diatur dalam Permendagri 70 tahun 2019. Untuk itu kita wajib untuk melaksanakan aplikasi sistem informasi pembangunan daerah pada tiap-tiap tahapan perencanaan, baik perencanaan desa atau kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah di kabupaten dalam aplikasi Negeri.id, di mana itu implementasi sudah difasilitasi oleh Bapeda Kabupaten Lampung Utara. Saudara-saudara serta hadirin yang berbahagia, sebelum saya membuka acara ini, perlu saya sampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh saudara camat tadi. Itu merupakan usulan dari tingkat bawah, yaitu melalui kecamatan. Yang kita bahas pada hari ini, seluruh apa yang dikatakan Pak Camat tadi beserta Forkompim jabatan, itu merupakan suatu harapan. Kita semua berharap semua yang kita usulkan bisa tercover, tapi nggak mungkin pemerintah kita, khususnya Lampung Utara, seluruh usulan bapak-bapak dari pedesaan akan tercover semuanya, hal tidak mungkin. Karena kita melihat daripada aspek perekonomian kita yang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini, itu berkaitan dengan perekonomian ini sangat-sangat masih terfokus kepada pandemi ini. Oleh sebab itu, masyarakat kecamatan, camat, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara yang ada di kabupaten sudah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Camat dan stakeholder yang ada di kecamatan untuk memberantas dan mengatasi tingkat perkembangan pandemi COVID-19, yang mana dari tingkat kecamatan Abung Barat ini adalah penyumbang yang agak lumayan tertinggi. Oleh sebab itu, kita berdoa pada tahun-tahun yang akan ini, bulan-bulan yang akan datang, supaya kita terhindar dari segala malapetaka. Terima kasih kepada kita seluruh. Mudah-mudahan seluruh yang hadir pada kesempatan musrenbang hari ini yang bertempatan di Kecamatan Abung Barat, kepada seluruh OPD-OPD yang sempat hadir, kiranya bisa memberikan pencerahan dan penjelasan kepada masyarakat melalui Camat Kecamatan Abung Barat, bisa memberikan penjelasan dan memberikan sosialisasi yang mana pada musrenbang ini bisa kita rangkum menjadi bahan pertimbangan kita untuk tahun 2022.
Sebelum saya menutup acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang di Kecamatan Abung Barat pada tanggal 11 Februari 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bumi 11 Februari 2021, Bupati Lampung Utara, Haji Budi Utomo SI MM. Terima kasih. Baiklah, Bapak-Bapak yang saya hormati, acara selanjutnya pembahasan materi Musrenbang Kecamatan dipimpin oleh moderator Bapeda Lampung Utara. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Sebelumnya, Ibu MC, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Bu, jelas. Jelas. Oke, baik, Bapak Ibu peserta Musrenbang Kecamatan Abung Barat, perkenankan saya memimpin sesi diskusi dan tanya jawab pada hari ini. Diskusi akan kita buka dalam 2 sesi, di mana masing-masing sesi kita buka dengan 3 pertanyaan. Diharapkan Bapak Ibu penanya sebelum bertanya menyampaikan identitasnya terlebih dahulu, dan pertanyaan yang diajukan dapat diajukan secara jelas, singkat, dan padat. Baik, kami buka sesi pertama. Silakan Bapak Ibu dari Kecamatan Abung Barat yang ingin bertanya, kami persilahkan. OPD sudah siap semua, Bu. Oh, jadi MC dia MC. Baik, Bapak Ibu perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara, kami harapkan partisipasi aktifnya, jangan meninggalkan tempat sebelum acara ini selesai, karena kemungkinan nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara langsung oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, silakan Pak dari Kecamatan Abung Barat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doni Periansa, Kepala Desa Wewaka. Di sini saya mewakili Kades Wewaka. Sekarang ini perekonomian di desa sangat sulit, Bu. Jadi kiranya harapan kami minta diupayakan bantuan buah-buahan, bibit buah-buahan, bibit peternakan sapi dan kambing, dan ikan untuk menambah perekonomian kami. Di sini juga kami mengharapkan kepada pemerintah daerah khususnya bahwa jalan kami yang menghubungkan Ogan 5 dengan Wewaka agak rusak parah. Jadi harapan kami minta diperbaiki. Mungkin itu saja, Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kades Wewaka. Kami persilakan apabila ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pajar, Kepala Desa Kistang. Pada kesempatan
ini saya mewakili 7 desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Abung Barat, yaitu Desa Cahaya Negeri, Desa Ogan 5, Desa Pematang Kasih, Desa Lepang Besar, Desa Kamplas, dan Desa Gunung Betua. Pada kesempatan musrenbang ini, saya ingin menyampaikan jalan penghubung dari Desa Ogan 5 menuju Desa Sinar Harapan, Kecamatan Sungkai Barat, mengalami kerusakan parah. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya minta kepada Bapak Bupati Lampung Utara untuk memberikan prioritas pembangunan jalan yang ada di Desa Ogan 5 sampai dengan Desa Sinar Harapan. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan pada Dinas Perhubungan agar bisa melihat langsung jalan penghubung antara Desa Ogan 5 dengan Desa Sinar Harapan, yang mana bisa melihat dapat langsung kerusakan yang ada di desa tersebut. Untuk itu, sekali lagi saya minta kepada Dinas Perhubungan untuk memperhatikan armada yang menjadi pengangkut pengusaha-pengusaha yang ada di dalam tersebut agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi Pak, kami tunggu pertanyaannya kalau masih ada. Masyarakat belajar dari Baik, silakan Pak. nggak ada 2 kali. Udah bisa belum? Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipandri, Kepala Desa Bumi Mandiri. Ini yang perlu kami sampaikan di sini pada kesempatan ini khusus kepada Bapak Bupati, CQ Dinas Pekerjaan Umum. Jadi desa kami dari tahun 2011 setiap musrenbang selalu mengajukan yaitu satu jembatan beton kurang lebih panjangnya 45 meter. Tapi sudah hampir 10 tahun itu tidak pernah direalisasikan. Sedangkan jembatan itu sangat kami butuhkan untuk mengeluarkan hasil bumi dan jalan lintas antar desa, yaitu Desa Neglasari dengan Desa Ujan Mas. Memang pada tahun 2014 pernah dibacakan waktu musrenbang kecamatan, waktu itu camatnya Pak Murni, tapi sampai sekarang itu tidak pernah direalisasikan. Jadi sekali lagi kami mohon kepada Bapak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, kalau bisa jembatan itu sangat kami butuhkan agar bisa dapat dibangun di desa kami. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sudah ada 3 penanya dengan total pertanyaan ada 5 pertanyaan. Yang pertama dari Desa Waiwaka ya, tujuannya ke Dinas Pertanian yaitu minta dibantu bibit buah, bibit sapi, kambing, dan ikan. Yang kedua, minta rehab jalan arah Ogan 5 sampai dengan Waiwaka. Yang kedua dari Desa Kistang, minta pembangunan Desa Ogan 5 sampai dengan Sinar Harapan karena rusak parah, dan meminta Dinas Perhubungan untuk mungkin memberikan perhatian kepada armada yang menyebabkan kerusakan tersebut. Yang ketiga dari Desa Bumi Mandiri, minta penjelasan terkait usulan pembangunan jembatan beton kurang lebih 45 meter. Baik Bapak Ibu dari OPD terkait, kami persilahkan dari Dinas PUPR untuk menjawab terlebih dahulu. Dari Dinas PUPR kami persilahkan. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait dengan usulan-usulan tadi, kita udah dengar, kita catat, dan prosesnya akan kita tindak lanjuti. Mungkin sebatas kemampuan awal kita pada tahap perencanaan. Pada tahap selanjutnya tentunya ada keterkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, sepanjang memang ini bisa menjadi realisasi,
pada prinsipnya Dinas Pekerjaan Umum siap selalu. Nah, kemampuan daerahnya ya tentunya kami juga nggak bisa menjanjikan yang lebih dari kapasitas kami. Tadi jembatan yang terakhir tadi sudah kita buat, kalau sebatas perencanaan ya bisa langsung kita eksekusi. Kemudian jalan dari Ogan 5 ke Sinar Harapan, jalan dari Ogan 5 ke Waka. Kalau untuk tahun ini kita kan baru jalan Simpang Talang Blimbing ya. Simpang Talang Blimbing menuju Hujan Mas untuk tahun ini. Kemudian pemeliharaan berkala cabang 4 Pematang Kasih Cahaya Makmur. Karena lagi keterbatasan anggaran yang ini yang memang dari pemerintah, kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya jawab. Selanjutnya bisa kembali ke moderator. Kuber. Ya, siap. Tolong dijelaskan kepada masyarakat khususnya camat dan kepala desa yang sempat hadir pada hari ini di Abung Barat itu, batas dan wewenang kita, seperti saya mendengar ada jembatan yang berukuran 45 meter itu. Apakah jembatan itu yang ditangani oleh kabupaten batas berapa, yang ditangani oleh provinsi batas berapa, supaya ada pencerahan. Maksud saya, supaya masyarakat itu mengerti dan tahu prosedurnya. Karena banyak kita ini mengusulkan itu bukan wewenang kita, tapi mereka melalui kita. Nah, jadi mohon penjelasan dari PUPR, wewenang kabupaten di mana, wewenang provinsi di mana, dan pusat bagaimana. Itu yang pertama. Itu sudah beberapa ini sudah saya kira sudah mencakupi dari 7 mewakili tadi dari kecamatan kepala desa Gistang tadi, itu mengeluhkan masalah jalan. Ya, mereka sudah mengerti dan paham keadaan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah, mereka sudah mengerti. Tapi supaya dari desa itu supaya jangan terlalu banyak usulan tapi tidak pernah terkapar atau ini, coba diberikan pencerahan. Nah, saya minta juga usulan itu berkesinambung. Jangan pada ini khususnya kepala desa dan kecamatan itu jangan usulan karena tahun ini tidak berhasil, tidak diusulkan kembali. Jadi kalau memang itu urgent, usulkan setiap tahun sampai dia berhasil, dan itu menjadi prioritas dan perhatian kita pemerintah daerah. Itu harapan saya tuh. Jadi kita ini jangan sampai usulan-usulan itu selesai usulan tidak terkapar, tidak kita buka lagi agenda itu. Itulah gunanya kita punya arsip dan pembukuan secara tersusun, program-program yang secara tertata. Dari tahun ke tahun itu ada perkembangan. Jadi harapan saya kepada PUPR untuk menjelaskan dan wewenang dan tugas kita sebagai kabupaten untuk menindaklanjuti usulan masyarakat. Karena ini saya lihat di jalan semua. Sebelum nanti bidang ini saya perlukan berikan penjelasan, pencerahan, karena sudah 2 kali saya menghadiri Musrenbang ini, dari pertanian ini nggak pernah ada. Ada. Alhamdulillah. Karena saya lihat usulan dari masyarakat ini banyak menyentuh dari pertanian, bibit ternak, bibit ikan, bibit tanam tumbuh dan sebagainya. Ini banyak menyentuh pertanian, pupuk dan sebagainya. Supaya bidang pertanian itu bisa menjelaskan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Ini guna kita untuk melaksanakan Musrenbang. Jadi paling tidaknya masyarakat itu memberikan pencerahan, ada hasil dari Musrenbang ini. Jadi saya mintalah kepada kawan-kawan OPD, organisasi pemerintah daerah ini memberikan pencerahan. Jangan tabu masyarakat ini dengan aturan. Jadi saya mintalah untuk penjelasannya. Terima kasih. Lanjutkan. Silakan Bapak dari DPR. Mungkin Bapak sebelumnya sebutkan dulu nama dan dari bidangnya Pak ya, agar kita memudahkan kita dalam berkoordinasi dan berkomunikasi. Silakan dari Dinas PUPR. Ya,
saya lanjutkan. Dinas PUPR, saya Iko Erzaritius dari bidang Cipta Karya. Tapi dalam hal ini kami beberapa tim, ya karena dia Zoom ya, mungkin orangnya di sebelah kiri kanan saya, tapi atas namanya Dinas PUPR ya, bukan atas nama bidang. Kalau asal pribadi saya dari bidang Cipta Karya. Keterkaitan dengan jalan-jalan kabupaten. Jalan kabupaten pada dasarnya tiap tahun kita usulkan. Ya, yang musrenbang itu kita selalu prioritaskan, utamakan. Baik melalui dana APBD maupun dana DAK, dana alokasi khususnya. Di Kementerian PUPR kita usulkan selalu. Cuman ya tadi mungkin ada keterbatasan APBD kita dan dari pusatnya juga periode-periode ini kan semakin berat, ada keterbatasan. Iya, kaitan dengan jembatan tadi, jembatan pada dasarnya adalah di jalan ya, jalan apa yang kita gunakan. Kalau dia jalan kabupaten, maka dia menjadi tanggung jawab kita Kabupaten Lampung Utara. Kalau dia di jalan provinsi, maka menjadi tanggung jawab Dinas PUPR provinsi. Dan kalau dia di jalan APBN, maka menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Pada dasarnya, apapun usulan kita tetap perjuangkan, upayakan dengan maksimal. Baik dia melalui dana pusat, dana apapun sumber dananya kita upayakan. Bahkan periode yang lalu sampai dengan hutang pun kita lakukan demi untuk pembangunan. Nah, ya karena kemudian ternyata belum, bukan berarti tidak. Karena kita tetap upaya semaksimal mungkin kita melakukan upaya-upaya agar pembangunan ini semakin cepat, merata, dan menjadi lebih baik untuk Lampung Utara. Mungkin demikian dulu penyampaian kami dari Dinas PUPR. Selanjutnya ke moderator. Saya mencakup semua catatan. Baik, Bapak dari Dinas PUPR, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Bapak-Bapak Kades dari Kecamatan Agung Barat. Selanjutnya kami minta tanggapan mungkin dari Dinas Perhubungan dulu ya yang sudah siap. Dinas Perhubungan, Pak, silakan Bapak. Ya, oke. Ya, Dinas Perhubungan sudah jelas tadi pertanyaannya Pak ya? Ya Bu, makasih Bu. Ya Pak, silakan Pak. Ada dua pertanyaan, bukan pertanyaan ini, apa namanya, pernyataan dari masyarakat Bu. Iya. Yang pertama masalah jalan. Yang saya tangkap masalah jalan ini. Kalau jalan bagus atau tidaknya itu adalah kewenangan daripada PUPR itu Pak. Yang kedua aja kami masalah armada. Armada kendaraan roda 4 ini ya kita lihat dulu apakah bis atau pickup itu kewenangan kami di SUB mengenai kendaraan ini kepada Bapak yang dari Agung Barat, kalau untuk menghentikan operasionalnya itu tindakan itu adalah di kepolisian. Kami hanya kaitan kewenangan kami masalah surat izin usaha, misalnya untuk bisnis seperti pickup dan lain-lain. Kemudian masalah KIR. Nah, masalah KIR itu adalah kewenangan di SUB. Nah, untuk hal-hal lain kami tidak ada kewenangan untuk menindak itu. Dinas Perhubungan tidak ada hak menindak. Karena keterbatasan kami di kewenangan kata Pak Asisten 2 tadi. Kemudian kewenangan lain kami memasang rambu, bentuk apapun rambu,
itu adalah kewenangan di sub untuk mengadakan sepanjang kewenangan itu di jalan kabupaten intinya. Kalau jalan provinsi kita nggak boleh memasang rambu, walaupun 1 biji. Kenapa? Overlapping dengan tugas-tugas yang ada di provinsi. Nah, untuk armada tadi ya itu kami tidak punya kewenangan menindak menghentikan kendaraan kecuali lantas dari Polres setempat. Atau kalau di kecamatan dari aparat daripada kepolisian yang ada di kecamatan tersebut. Saya kira demikian saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan masalah. Coba Dishub. Ya, siap. Saya agak tegaskan daripada pertanyaan saudara kita Kepala Desa Gistang tadi, itu sebenarnya arahannya bukan untuk menahan, itu untuk mengatur tonase. Itu. Tonase ya Pak. Siapa? Ya, saya kira itu tujuannya. Maka kata saya kita harus sambungkan. Nah inilah. Jadi maksud dari Kepala Desa tadi, ya jelas kalau jalan itu punya PUPR dan sebagainya untuk menindakkan ketegasan dan itu mungkin di bidang lantas dan sebagainya. Tapi yang ini kan karena kirnya tadi ada dengan di sub, berarti kan tonasenya diukur kapasitas jalan itu yang haknya yang bisa melewati jalan itu tonase berapa dan siapa yang punya wewenang itu. Nah jadi intinya kita menjaga pembangunan ini karena pembangunan dari rakyat dan untuk rakyat. Saya kira berikan penjelasan tonase itu. Terima kasih. Ya. Kalau itu sesuai dengan itu PU Pak yang tahu juga Pak. Yang kekuatan jalan itu tonase berapa PU. Tapi yang jelas begini Pak Asn 2. Tonase berapapun karena sekarang ini kita sudah ini online Pak. Kir ini udah online, dari kanan pun bisa kir di kita Pak Asn 2. Jadi itu ya sesuai dengan kendaraan itu. Kalau tonasenya 20 ton masuk ke kir tempat kita silakan. Tetapi ini peruntukan kendaraan ini jangan masuk ke jalan yang tonasenya hanya 10 ton. Nah, jika ini terjadi misal truk ini yang harusnya ada jalan 20 ton kekuatannya Pak, dia masuk ke Abung Barat yang jembatannya atau jalannya hanya 10 ton dan itu bisa di OTT Pak oleh petugas yang berwenang. Nah kami tidak mungkin tahu kan operasionalnya di mana ini ya mereka mungkin ada kepentingan tertentu sehingga sopirnya masuk ke Tanjung Raja misal Pak. Nah untuk kekuatan jalan ini ya pakarnya ada di PUPR Pak, yang durasi sekian itu Pak. Saya kira demikian saja Pak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Berarti kalau ini saya menyambung lagi moderator juga ini sekalian menjawab di keluhan dari masyarakat. Bapak Kepala Desa yang sempat hadir khususnya Kepala Desa Gistang tadi. Jadi itulah penjelasan dari saudara-saudara kita OPD yang terkait. Jadi kita ini jangan rancu, jangan tabu kemana arah kita. Jadi kita kesinkronkan. Jadi jangan sampai usulan kita salah kamar, ya. Ya oleh sebab itu saya juga minta kepada seluruh OPD yang terkait apa yang kita tangkap pada hari ini kiranya punya sinergi, punya kesinambungan, koordinasi yang mana hak kita dan tugas kita. Kalau kita jalan bersama, PU membangun jalan itu kapasitas 10 ton. Diberikan tanda rambu-rambu kalau dia ada aturan. Apabila lebih dari 10 ton, siapa yang memberikan sanksi? Nah ini bisa berjalan. Tapi kalau kita nggak pernah duduk bersama, ya ini sampai terjadi hal-hal itu. Mohon maaf. Tadi saya koreksi sedikit Pak dari Dinas PUPR, saya bukan asisten 2. Nanti asisten 2 marah Pak Zuar. Saya staf ahli. Oh iya. Nah, staf ahli, bukan asisten 2. Nanti kena marah. Bilangnya semua sedunia sekarang kan. Ya, jadi oleh sebab itu ya Bapak Kepala Desa khususnya camat dan perangkat kecamatan, saya kira pertanyaan-pertanyaan tadi sudah bisa tercover, tidak perlu lagi ini 2 Kepala Desa khususnya infrastruktur sudah bisa kita jawab dan kita simpulkan. Masalah jalan itu urusnya, tapi semuanya harus punya koordinasi.
Jadi jangan jalan sendiri-sendiri supaya itu bisa tertata. Jadi kalau memang ada wewenang kita memberikan aturan, kekuatan jalan itu berapa tonasenya, kita harus sama-sama mengerti dan duduk bersama. Jadi supaya ini bisa kita jaga bersama. Saya kira itu. Terima kasih penjelasan dari beberapa OPD. Mudah-mudahan pencerahan ini merupakan suatu ilmu kita supaya kita apa yang kita usulkan ke depan itu fokus. Jadi jangan sampai kita salah kamar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya kami mohon tanggapan dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian apakah hadir? Baik, Dinas Perikanan. Dinas Perikanan, Pak. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Kades Waiwaka mengenai permohonan bantuan bibit ikan, Pak. Bibit ikan, Pak. Silakan Bapak Dinas Pertanian. Dinas Perikanan. Dinas Perikanan, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Silakan, Pak. Sinyal mereka. Ya, kita punya darah. Jadi orang. Kadang mereka itu bertanya ngawur. Kementerian, informasi dari kementerian seperti apa tetap kami perhatikan. Silahkan kalau nanti Dinas Perikanan. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung ya. Nyambung, Pak. Nyambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pertanian kan. Dinas Pertanian. Monitor Dinas Pertanian. Dinas Pertanian monitor apakah hadir? Ini. Tapi nggak ada orang. Nggak ada orangnya ini. Iya. Ini menjadi catatan kita juga ya untuk Dinas Pertanian. 2 kali tidak hadir mungkin menjadi catatan kami. Ini hadir tapi orangnya nggak ada ini. Nggak standby. Baik Bapak Ibu Kecamatan Abung Barat, usulan untuk Dinas Pertanian akan kami tampung dan akan kami sampaikan ke dinas yang berwenang. Untuk itu Bapak Ibu dari Kecamatan Abung Barat kami persilahkan pertanyaan selanjutnya, kami buka sesi kedua. Kami persilakan Abung Barat, kita buka sesi pertanyaan kedua bila masih ada yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Ada operator kita yang di kecamatan. Di kecamatan nggak ada. Nggak ada operator kecamatan semua. Kecamatan semua. Tanjung juga ada orangnya. Kemarin udah simulasi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti, Sekretaris Desa Simpangabung. Saya ingin mengusulkan jalan dari Dusun 2 sudah sangat rusak parah itu, Pak. Sedangkan jalan itu akses dari Dusun 2 ke Kamplas, bisa tembus Kamplas ke Ogan 5 juga bisa. Sedangkan sudah rusak parah. Jalan itu masyarakat mengeluarkan hasil taninya, sedangkan mereka melewati jembatan gantung juga.
kalau bisa untuk dinas terkait diprioritaskan untuk jalan dan jembatan gantung supaya bisa dibeton dan jalannya supaya bisa dari Lapen ke Hotmit. Hanya itu aja usulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngeliat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustam, pejabat kepala Desa Bumi Nabung, Kecamatan Nabung Barat. Yang mau saya tanyakan dan saya sampaikan, ini masalah jalan, yaitu jalan yang menghubungkan Dusun 5, 6, dan 7. Ini kondisinya sangat parah sekali, Bu. Ini dari tahun 2015 sampai saat ini. Kemudian sudah pernah saya mengikuti musrenbang. Kalau tidak salah sudah keempat ini, Bu. Saya usulkan jalan tersebut, namun belum ada tindak lanjut. Nah, untuk saat ini kami mohon sekali dari pihak PUPR ya agar bisa direalisasi, Bu, jalan ini, yang mana akses jalan ini sangat mendukung perekonomian, Bu. Bahkan ada jalan yang menuju ada sekolah, Bu, itu SMP ya, SMP Negeri 5 Abung Barat, itu terletak di desa saya. Sampai tidak ada yang mau daftar ke sekolah itu, Bu, karena jalannya. Bahkan tenaga pengajar pun susah sekali kalau mau masuk, Bu. Nah, kemudian ada usulan kedua, yaitu masalah sekolah. Sekolah ini adalah sekolah filial, Bu, yang berindukkan di SD 1 Bumi Nabung. Tetapi ini sudah kami musyawarahkan dengan kepala sekolah, mohon kiranya dibantu. Karena muridnya kurang lebih 60, yaitu terletak di Dusun 8. Ini sangat memprihatinkan, Bu, karena ini adalah bangunan dari PMPM 2009. Karena kondisi pondasinya sudah tergantung. Ini karena berhubung sekolahnya di libur, jadi tidak ada aktivitas. Kemungkinan kalau tidak dibantu dari dinas pendidikan, mungkin tidak bisa ada realisasinya. Itu saja, Bu, usulan dari kami. Sekiranya lebih kurang dari kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munjir Daniel, wakil dari MC Abung Barat, DPD Desa Ogan 5, bersama masyarakat Desa Ogan 5, ini DLHKPN, ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat Ogan 5, mohon dapat dibantu untuk pembuangan sampah di Desa Ogan 5, mengingat Desa Induk ini adalah 10 RK. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat Desa Kecamatan Mumbarat adalah 14 desa, oleh itu atas nama masyarakat mohon bantuan untuk pemadam kebakaran. Nah, inilah aspirasi masyarakat Desa Ogan 5 dan Kecamatan Mumbarat.
Nah, ini adalah aspirasi masyarakat, from the people for the people, dari masyarakat untuk masyarakat. Itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Mohon kiranya dapat dikabulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sudah cukup Bu. Monitor. Monitor Bu, gimana Bu? Dengar Bu. Saya Dimut itu MC dulu. itu. Udah dimut. Bapak dari Dinas Pendidikan mohon untuk ditanggapi permintaan untuk direhab Pak sekolah di Dusun 8, Desa Bumi Nabung. Tolong di-unmute dulu Pak, Dinas Pendidikan. Di-unmute dulu Pak. Dinas Pendidikan tolong di-unmute dulu Pak monitornya, biar bisa berbicara. Pak Zaidar, apakah mendengar suara kami Pak? Pak Zaidar dari Dinas Pendidikan. Mohon di-unmute dulu Pak. Di tombol sebelah kanan Pak, ada yang warna merah, gambar mic warna merah. Tolong diklik dulu Pak. Ya, mati lagi Pak. Oke. Oke Pak. Oke. Ya silakan Pak. Dinas Pendidikan tolong Oke. ditanggapi Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Karim Sepularayo. Pun. Kami dari Dinas Pendidikan pada dasarnya memang pada tahun ini menyediakan dana atau ada dalam anggaran kami di Dinas Pendidikan ada anggaran namanya untuk rehab berat dan ringan. Tapi sekali lagi, apakah sekolah yang dimaksud itu sudah memperbaiki data Dapodik Dikmennya atau belum? Kalau belum dilakukan perbaikan data Dapodik, untuk sekiranya dapat melakukan perbaikan data Dapodiknya terlebih dahulu. Namun, kalaupun hal ini bersifatnya sangat mendesak dan harus menjadi perhatian khusus bagi kami, insya Allah di bulan-bulan yang akan datang kami akan melakukan tinjauan langsung ke sekolah yang dimaksud. Untuk itu, mohon nanti pihak kepala sekolahnya dapat berhubungan dengan kami di Dinas Pendidikan dalam hal ini bidang pendidikan dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Zaidar. Mudah-mudahan penjelasannya dapat diterima dengan baik oleh Bapak PJ Kades Bumi Nabung ya Pak, agar segera berkoordinasi ke Dinas Pendidikan terlebih dahulu.
Baik, selanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup, apakah hadir? Dinas Lingkungan Hidup? Hadir nggak? Hadir, Mbak. Hadir, baik Pak. Mohon. Halo. Baik Pak. Dinas Lingkungan Hidup, Ya. tolong ditanggapi. Sando, Pak Sando, tolong ditanggapi Pak masalah permintaan tempat pembuangan sampah Pak. Tadi desanya agak kurang jelas ya. Nah, terkaitan dengan Halo. Silakan Pak Halo. Sando. Ya, silakan Pak. Ya. Nah, terkait dengan TPS itu kita akan coba kita koordinasikan ke bidang teknisnya supaya untuk segera membuat TPS itu mungkin kita anggarkan, walau belum teranggarkan di sekarang, mungkin kita anggarkan di 2022. Nah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Tapi mohon maaf, tadi itu dari Bapak siapa tadi nggak kejelasan gitu yang apa yang bertanya tadi itu nggak jelas dengar tadi. Ya kami juga agak kurang jelas Gitu. mendengarnya. Nanti tolong mungkin dari DLH bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak kecamatan ya, dengan Pak Camat ya Pak Sando. Ya siap. Tolong DLH bisa jemput bola ke sana karena ini sepertinya urgent ya Pak. Untuk damkar ini. Damkar ke ini, Pol PP. TPS. Nadi Armada dong. Pol PP seperti tidak hadir. Untuk usulan permintaan damkar akan kami teruskan Pak ke Satpol PP. Mudah-mudahan nanti ada penjelasan lebih rinci dari dinas terkait. Mungkin ada penjelasan lagi dari PMD ya. PMD. Ibu dari dinas PMD. Ibu dinas PMD, tolong di-unmute dulu, Bu. Ya. Baik, Bu. Dari dinas PMD kami minta. Ya. Tolong, Bu, diberi penjelasan mengenai kewenangan desa mungkin ya. Kewenangan desa untuk menggunakan anggaran desanya, Bu. PMD. Panggil. Sebentar, Bu. Nah, panggil Mbak mau. Tentang teknis penggunaan dana desa ataupun anggaran dana desa, Bu. Petunjuk teknis agar teman-teman kita di desa dan kecamatan bisa sama-sama mengetahui infonya lebih jelas, Bu. Kalau pertanyaan di sini nggak ada. Iya itu. Dia orang masih fokus COVID. Ibu, Bentar ya, Bu. Ibu sebagai apa di situ, Bu? Ya, sebentar, Bu. Saya di sini sebagai kasih TTG, Bu. Kebetulan bukan bidang saya yang menangani masalah desa, itu ada bidang Pemdes, Bu, dengan Pak Maulana. Nanti lagi kami hubungkan, Bu. Ini, nanya teknis ini, Pak. Apa? Tara nggak nguasai. Enggak, tabung dulu. Nanti kita koordinasikan ke bidang teknis. Selamat siang Pak Maulana dari PMD. Tolong di-unmute dulu Pak Maulana. Di-unmute dulu kameranya. Dan laptopnya suaranya di oke. Pak Maulana mohon penjelasan secara teknis wewenang penggunaan anggaran dana desa maupun dana desa itu sendiri. Kak nak pandai nggak? Ngomong nih. Ini mute. Udah Pak, udah terdengar Pak. Udah terdengar ya? Oh, maaf. Udah, siap. Iya,
penggunaan dana desa itu ada di Permendes 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa itu sekarang diarahkan untuk percepat pencapaian SDG desa. SDG desa itu ada 18 program, 18 pencapaian. Di antaranya adalah desa bebas kelaparan misalnya. Jadi dari sini yang ada 3 prioritas. Pak Maulana, mohon maaf. Ya. Mungkin fokusnya apakah anggaran dana desa itu bisa digunakan misalnya untuk pembangunan fisik di desa, perbaikan jalan di dusun-dusun ataupun sarana-sarana lain yang diperlukan oleh desa tersebut, Pak. Batasannya, Pak, karena tidak mungkin kita mengandalkan semuanya dari APBD, Pak. Masih bisa digunakan untuk fisik, Bu, tapi yang jelas diselaraskan dengan SDGs desa. Nah, jadi misalnya ada pembangunan jalan, irigasi, siring ya, talut dan sebagainya itu masih bisa, tapi harus didekatkan dengan tujuan SDGs desa. Misalnya pembangunan jalan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Ini boleh-boleh saja, kira-kira gitu, Bu. Tapi yang utama adalah dia untuk prioritasnya adalah untuk kebiasaan baru melawan COVID. Nah, itu harus dianggarkan. Kemudian arahnya SDGs. Sekitar itu saja, Bu, kira-kira penggunaannya. Jadi yang dilarang itu misalnya pembangunan tugu. Nah, untuk fisik ya, pembangunan tugu, pembangunan ya kira-kira kayak gitu. Yang tidak urgensinya tidak ada. Kira-kira gitu. Baik. Terima kasih Pak Maulana dari PMD. Gimana? Terima kasih Pak Maulana. Tapi tahan dulu di situ ya, Pak. Tahan dulu, Pak. Ya. Ibu Kepala Desa dari Barat, Kecamatan. minta koordinasi Kampung Barat, minta belum TPS. Itu kendalanya di lah sebenarnya. Kalau kita nggak ada punya area, kayak mana kita mengacuri? Tadi Udah ngomong belum itunya? Apanya? Apa namanya? Kecamatan Agung Barat, apakah mendengar suara saya? Disuruh Kecamatan Agung Barat. MC, apakah mendengar suara saya, Bu? Kedengeran, Bu. Baik. Demikian Bapak Ibu Kepala Desa, untuk informasi juga bagi kita semua bahwa tidak semua pembangunan itu ditujukan atau diarahkan ke PUPR, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan PMD tadi ke bidang Bapak Maulana. Apakah usulan Bapak Ibu itu bisa masuk di dalam prioritas dalam penggunaan dana desa di desa Ibu Bapak sekalian? Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaannya yang belum jelas? Cukup, Bu. Oke, cukup. Atau dari dinas instansi kabupaten? Apakah ada yang ingin disampaikan? Bu, suaranya kurang jelas, Bu. Baik. Dinas sosial? Dinas sosial, apakah ada dinas sosial? Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Ibu Rizka, Dinas Kesehatan. Baik, Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Silakan Dinas Kesehatan. Apakah ada yang ingin disampaikan untuk Bapak Ibu di Kecamatan Agung Barat, khususnya program kegiatan apa yang akan dijalankan oleh Dinas Kesehatan tahun ini di Kecamatan Agung Barat? Silakan Bu dari Dinas Kesehatan. Oh, silakan Bu Eka. Ya, dari Dinas Kesehatan. Ya, terima kasih Bu Rizka. Untuk Dinas Kesehatan
ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan COVID-19. Sebelumnya yang terhormat semua yang hadir pada Zoom meeting kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID, di mana penyebaran virus di Apung Barat sudah tidak terkendali, karenanya zonanya adalah zona merah. Saya himbau untuk semua masyarakat di Ogan 5 khususnya, dan di Kecamatan Apung Barat pada umumnya, agar selalu melaksanakan 5M, yaitu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas fisik di luar rumah. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa Desa Ogan 5, Kecamatan Apung Barat adalah lokus desa stunting. Jadi kalau lokus desa stunting, tolong by name, by address, Pak Camat, kemudian Kepala Desa Ogan 5 harus sudah tahu siapa-siapa saja yang menjadi target sasaran dari lokus stunting ini. Karena sebenarnya stunting ini kami hanya teknisnya, dan ini adalah kegiatan konvergensi. Koordinator ada di bawah Bapeda. Khusus Apung Barat hanya satu desa, 2020 mulainya, tapi 2021 juga masih ada di sana untuk stunting. Kemudian kegiatan selanjutnya yang perlu saya ingatkan kembali adalah tentang ODF. Mohon bantuan Bapak dan Ibu Kepala Desa di Apung Barat, karena di Kecamatan Apung Barat belum ada yang ODF. Dan janjinya kemarin terakhir pada saat kami pertemuan di sana, di 2021, Desa Apung Barat khususnya akan menjadi ODF. Itu akan kami tagih. Kemudian satu lagi untuk vaksinasi COVID-19. Kami semua yang tenaga kesehatan pada umumnya sudah dilakukan vaksinasi. Kami hanya meminta tolong kepada Bapak dan Ibu semua aparat dan jajarannya yang ada di Kecamatan Apung Barat agar dapat mensosialisasikan tentang vaksinasi COVID-19 ini, karena setelah kami tenaga kesehatan yang dilakukan vaksinasi, maka seluruh ASN dan pejabat publik yang akan dilakukan vaksinasi. Testimoni dari vaksinasi COVID-19, jadi tidak perlu takut untuk divaksin COVID-19, karena tidak ada yang seperti yang digambarkan di Facebook, begitu habis divaksin meninggal, habis divaksin mati, tidak ada. Jadi seluruh tenaga kesehatan yang divaksin COVID-19 dengan 2 dosis, dengan jarak 1 dosis ke dosis kedua adalah 14 hari, kami dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak ada kurang satu apapun. Jadi minta tolong Bapak dan Ibu agar pada setiap kesempatan kita sosialisasikan ini kepada seluruh masyarakat kita. Karena yang terakhir di 2022, kita ke seluruh masyarakat akan melaksanakan vaksinasi COVID-19. Mungkin itu Ibu Rizka yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial, apakah mendengar suara saya? Bedah rumah ada di Apung Barat.
Dinas Sosial. Tolong di-unmute dulu, Pak. Kalau di Hulu Tempat dah Suaranya tolong di-unmute. Ya, silakan, Pak. Ya, ini infrastruktur. Di-unmute dulu suaranya. Ya, silakan. Nanti lagi. Dinas Sosial ini kan ada untuk kegiatan hari ini. Tolong di-unmute dulu, Pak. Gambar mic warna merah, tolong di-unmute. Suaranya tolong di-unmute, Pak. Sebelah kanan, gambar mic warna merah, tolong diklik. Baik, apabila belum siap, Dinas Sosial kami persilakan dinas instansi lain. Apabila ada program kegiatannya yang berlokasi di Kecamatan Abung Barat di tahun 2021, Bapak Ibu silakan. Dari PUPR, Perkim, Capil. Oh, dari Dinas PMD kalau ada informasi. Dari PMD mungkin ada tambahan informasi, Pak Maulana, yang ingin disampaikan. Daldu KB silakan. Permin, dipersilakan Pak Kabid. Apabila ada yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu di Kecamatan Abung Barat. Pak Kabid, Perkim. Oleh-olehnya. Kiri pojok, Andre. Ini kelemahan kita di meeting ini kelemahannya. Kalau sinyalnya nggak bagus. Tolong di-unmute dulu, Pak. Ini nggak ngerti pakai Zoom. Pak Kabid Perkim silakan, Pak. Berani, kami persilakan Pak Berani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Bupati Lampung Utara yang di dalam hal ini diwakili staf ahli administrasi umum dan pembangunan Bapak RMSE MM. Yang saya hormati Kepala Bapeda atau yang mewakili sebagai operator di Senbang 22 di Kecamatan Abung Barat, beserta UP di Muslim di Kecamatan Abung Barat, Taman Abung Barat dan beserta jajarannya untuk Mufika, Kapolmil dan Kapolsek, Desa Kabupaten Abung Barat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda Abung Barat. Di dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman program di tahun 2021 di Kecamatan Abung Barat ada 2 desa, Pak, yang program kita. Yang pertama, gak fisik penugasan sanitasi bantuan sosial yang untuk pembangunan SPAL atau WC di Desa Organ 5 sebanyak 67 unit atau WC tahun anggaran 2021 dengan dana anggaran APBN. Yang nomor 2, Desa Organ 5 juga dapat dana fisik penugasan air minum, bantuan sosial, uang untuk pembangunan SPAM, jaringan perpipaan tahun anggaran 2021 sebanyak 129 sambungan SR. Yang 3, Desa Kistang Jaya. Desa Kistang. SK Kistang juga di tahun 2021 ini dapat bantuan dana fisik penugasan air minum, bantuan sosial uang untuk pembangunan SPAM, jaringan perpipaan dengan dana APBN sebanyak 129 sambungan SR. Itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan program dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk Kecamatan Abung Barat tahun 2021.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabid Perkim. Oleh-olehnya buat Kecamatan Ampung Barat. Kami persilakan dari PUPR. PUPR, apakah ada yang akan disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin dari PMD, Pak Maulana. Pak Maulana. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Maulana. Ya, silakan. Saya Bu. Boleh ya? Boleh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih Bu. Ya langsung Pak, silakan Pak. Saya langsung saja nih Bu. Ini ada, ya jadi kita sosialisasi saja nih Bu, karena oleh-olehnya cuma itu. Yang pertama ini ada perubahan soal mekanisme pencairan dana desa. Pencairan dana desa itu tetap 40-40-20, tetapi ada yang berbeda di PMK 222 adalah bahwa untuk mekanisme pencairan yang 40%, 40% itu BLT dihitung duluan. Jadi 5 bulan BLT itu diperhitungkan, sisanya baru dilakukan pencairan lewat langsung masuk rekening desa. Jadi yang 5 bulan ini, bulan pertama itu harus ada realisasi dulu, baru kita input ke ONSPAM, baru dicairkan lagi melalui rekening. Kira-kira begitu, Bu. Jadi ada 40 itu 5 bulan, yang 40 lagi 5 bulan, yang 20 itu 2 bulan BLT yang dibutuhkan. Itu perbedaannya. Kemudian ada lagi yang diwajib kita adakan itu adalah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini dasarnya adalah Permendagri nomor 119. Ini sudah kita anggarkan di APBD itu sebesar 4% dan sudah ada ya. Kemudian yang di desa itu 1% ditanggung oleh masing-masing aparatur desa, dari kepala desa sampai ke kadus. Tapi untuk kartu bulan itu masuk ke dalam APBD sebesar Rp4.119 per orang per bulan per 1 tahun anggaran. Untuk yang kadus itu karena siltapnya lebih kecil, kemudian selisihnya jadi lebih besar. Itu dianggarkan oleh APBD sebesar Rp17.619 per orang per bulan per tahun anggaran. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah mana ya? Nah, soal prioritas penggunaan dana desa tadi itu adalah percepatan SDGs, Bu. Kemudian dia pemulihan, ada 3 poin. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi, kemudian satu lagi itu adalah kebiasaan baru. Lanjutnya adalah percepatan SDGs. BLT. Jadi ada beberapa itu, Bu. Di dalamnya itu pengatasi wabah itu adalah salah satunya adalah program BLT. Jadi semua boleh dilakukan sesuai dengan prioritas dana desa yang di Permendes 13 tahun 2020 itu. Nah, kira-kira gitu aja informasinya. Lagi enggak ya? Saya kira itu, Bu, sementara. Kalau misalnya masih ada yang perlu dipertanyakan, nanti boleh kita tambahkan. Tapi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Bapak bisa diserap ya oleh Bapak Ibu Kades dan Bapak Ibu peserta Musrenbang di Kecamatan Ampung Barat. Selanjutnya kami minta dari Dinas PUPR, tadi sudah ada bergabung Ibu dari Dinas PUPR, apakah ada program kegiatan yang lokasinya ada di Kecamatan Ampung Barat? Kami persilahkan, Bu. Silakan, Pak.
Tolong di-unmute Ya, dulu. gimana? Enggak. Apakah Udah. ada program kegiatan dari Dinas PUPR yang lokasinya ada di Kecamatan Apung Barat, Pak, untuk tahun 2021 ini, Pak? Untuk 2021 ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan, pembangunan Jalan Simpang Talang Blimbing Ujan Mas dengan pemeliharaan berkala Jalan Cabang 4 Pematang Kasih Cahaya Makmur. Itu kalau untuk tahun ini. 2 desa aja, Pak, ya? Ya, kalau untuk tahun ini 2 desa aja. Oke. Cukup, baik, Pak, dari Dinas PUPR. Terima kasih informasinya. Cukupkan, Pak, ya. Kami kembalikan ke MC. Apakah masih ada yang perlu kita bahas bersama? MC dari Kecamatan Apung Barat. Ya Allah. Habis tutup. Monitor, cukup Bu. Kalau cukup, kami kembalikan waktunya kepada Ibu MC. Silakan, Bu. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu penutup, ditutup secara resmi oleh Camat Apung Barat. Kepada Bapak April Irawan APMSI, kami silakan. Baik, yang kami hormati Bapak Bupati Lampung Utara, dalam hal ini diwakili Bapak Staf Ahli bidang Administrasi Umum dan Pembangunan, Bapak Ibu para kepala OPD dan para hadirin yang kami dan banggakan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan dari Allah SWT. Tadi barusan sama-sama kita telah mengikuti dan melaksanakan kegiatan Musrenbang, Kecamatan Apung Barat, dalam yang menggunakan secara virtual meeting. Insya Allah, mudah-mudahan dari apa yang tadi dikomunikasikan, disampaikan, selalu akan mendapat hal yang bermanfaat bagi kami, khususnya di wilayah Kecamatan Apung Barat, terutama bagi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Apung Barat. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, dengan telah selesainya tadi acara tanya jawab yang dilakukan, berarti acara kegiatan Musrenbang di Kecamatan Apung Barat ini telah selesai, dan mohon izin sekaligus kepada Bapak Bupati pada kesempatan siang hari ini, dengan selesainya kegiatan yang kita laksanakan tadi, sekaligus saya menutup kegiatan Musrenbang di Kecamatan Apung Barat pada tahun 2021 ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata gua kemarin, gua nelpon dulu, Pak Kabit nelpon yang nggak diangkat, kita kami konsultasi dan